كيف لاطحين بالدم بالموت؟ بالموت هاي معذكين الشهداء مقطعين مقاطير بتخبط عليهم. طواقي المقطورة مشارك في الجريمة مع أوامر يضلوا داعس الناس يمشي لما تنزل بكفي. Gaza, wilayah kecil yang kini terkepung berada di ujung tanduk. Lebih dari 2 juta penduduknya terancam kelaparan akut, ribuan anak-anak menderita malnutrisi parah, dan orang-orang tewas setiap minggunya karena kekurangan makanan. Blokade ketat Israel terhadap bantuan kemanusiaan membuat warga Gaza berebut sekarung tepung dengan taruhan nyawa. Namun di tengah krisis kelaparan ini, PBB belum juga menyatakan Gaza dalam status bencana kelaparan. Inilah realitas brutal di lapangan dan kompleksitas politik internasional yang membungkam deklarasi yang paling dibutuhkan saat ini. Apa yang menahan PBB mengeluarkan deklarasi bencana kelaparan di Gaza dan seberapa parah situasi di lapangan? Selama berbulan-bulan, PBB, kelompok bantuan dan para pakar memperingatkan bahwa Palestina berada di ambang kelaparan. Namun hingga video ini tayang, PBB belum juga resmi mendeklarasikan bahwa bencana kelaparan tengah melanda Gaza. Sejak Israel melancarkan operasi militer, warga Palestina di Gaza sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan dari luar. Pasalnya, serangan Israel telah memusnahkan produksi pangan lokal yang terbatas. Akses warga Palestina terhadap pangan semakin terbatas dengan diterapkannya blokade bantuan oleh Israel dan serangan yang terus berlanjut. Truk bantuan yang masuk pun sangat minim. Dalam sehari, setidaknya dibutuhkan 600 truk bantuan untuk masuk ke wilayah Gaza. Namun karena blokade, hanya sekitar 4.500 truk bantuan yang masuk ke Gaza sejak pertengahan Mei 2025 hingga akhir Juli 2025. Tak sedikit pula warga Gaza yang tewas di tangan pasukan Israel saat mencoba mencapai lokasi bantuan atau konvoi truk bantuan. Hampir 100.000 perempuan dan anak-anak menderita malnutrisi akut yang parah, dan sepertiga penduduk Gaza berhari-hari tak makan apapun. Program Pangan Dunia atau WFP menyebut, situasi itu membuat krisis kelaparan di Gaza telah mencapai tingkat keputusasaan baru. Sementara Kementerian Kesehatan Gaza pada Selasa 22 Juli 2025 melaporkan lebih dari 100 warga Gaza yang menunjukkan tanda-tanda kelaparan dan kekurangan gizi meninggal dunia. Sementara rumah sakit yang tersisa di Gaza tak bisa membantu mereka yang menderita kekurangan gizi. Rumah sakit di Gaza sudah kewalahan dengan banyaknya korban luka tembak dan tak ada obat-obatan maupun makanan yang cukup di Palestina. Bahkan, banyak dari petugas kesehatan dan staf kemanusiaan di Gaza yang pingsan saat bekerja karena kelaparan dan kelelahan. Sejumlah warga Palestina di Gaza pun mengungkapkan rasa frustasi mereka dalam wawancara yang dilakukan oleh Associated Press pada Selasa 22 Juli 2025. جوز مسافر لرحلة علاج وعندي 5 تنفار في رقبتي ومتنا من الجوع ما في شيء أكل اللي شهر ولادي ما دقوش تطحين طبيعة الحال لازم أطلع وأجيب في طخ في موت بس بضطر أجيب لأنه ولادي جعانين. إلي تقريبا بالضبط 17 يوم فيش عندي نتفة تطحين عشان نتوصل للمرحلة هذه. وصلنا لعند الجدار لعند الدبابة لما جبنا كيس طحين. شفنا الموت بعينينا عشان حكام العرب يتفرجوا علينا ايش بنعمل. والله العظيم 4 تنفار قدام اتكتلوا. Pejabat kesehatan setempat mengatakan dalam satu hari, setidaknya 15 warga Palestina termasuk 4 anak-anak di jalur Gaza mati kelaparan. Total kematian akibat kekurangan gizi sejak perang Israel dimulai sudah mencapai 101 kematian. Pengumuman itu disampaikan pada Selasa 22 Juli 2025 saat pasukan Israel menggempur Gaza. Orang-orang meregang nyawa perlahan saat bahan makanan terus menipis. Ditambah blokade bantuan yang kian ketat. Pencari bantuan pun dibayang-bayangi tembakan yang kapan saja bisa menghunus dan menghilangkan nyawa mereka kapan saja. Tapi dengan semua realita yang terjadi di lapangan itu, mengapa seolah belum cukup untuk menyebut bahwa wilayah ini sudah dilanda bencana kelaparan? Kenapa PBB masih belum mendeklarasikan secara resmi?
Organisasi resmi yang biasanya menilai sebuah wilayah mengalami bencana kelaparan adalah Food Security Phase Classification atau IPC. IPC telah menaungi lebih dari selusin badan PBB, kelompok bantuan, dan lembaga kemanusiaan lainnya. Menurut IPC, ada 3 indikator utama bencana kelaparan. Pertama, 20% dari rumah tangga di sebuah wilayah mengalami kelaparan parah. Kedua, 30% anak-anak dari seluruh populasi mengalami malnutrisi akut. Ketiga, dari 10.000 orang, 2 hingga 4 anak berusia di bawah 5 tahun perharinya meninggal dunia karena kelaparan atau sakit akibat kekurangan gizi. Namun sampai saat ini, baik IPC maupun PBB belum mengumumkan bencana kelaparan di Gaza akibat sulitnya melakukan verifikasi. IPC tidak bisa mengakses data di Gaza untuk mengetahui apakah situasi telah memenuhi indikator bencana kelaparan atau tidak. Pasalnya, Israel telah membatasi akses masuk bagi tim verifikasi IPC maupun lembaga kemanusiaan lainnya. Banyak pula rumah sakit yang rusak menyebabkan data tidak akurat atau sangat minim. Ditambah, tak ada pedoman medis standar yang bisa memastikan apakah sebuah kematian terjadi karena kelaparan semata. Deklarasi resmi yang biasa dilakukan PBB berdasarkan analisis IPC pun biasanya melalui proses yang sangat lambat dan politis. Pun bila deklarasi resmi bencana kelaparan sudah diumumkan, seringkali sudah sangat terlambat untuk mencegah kematian besar-besaran. Secara teori, jika deklarasi bencana kelaparan sudah diumumkan, komunitas internasional seharusnya segera menyediakan makanan bagi mereka yang membutuhkan. Namun dengan anggaran bantuan yang kian menipis dan perang yang menimbulkan hambatan, bantuan tidak bisa segera datang. Saat sudah mengerahkan bantuan pun, banyak makanan yang hanya menumpuk di perbatasan Gaza karena tentara Israel hanya mengizinkan sebagian kecil bantuan yang masuk. Di situasi genting seperti ini, gencatan senjata menjadi satu-satunya harapan yang sangat mungkin terjadi agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza. Gaza tak butuh lagi peringatan. Mereka butuh makanan, mereka butuh hidup. Dunia tahu bahwa krisis kelaparan tengah melanda Gaza. Namun, lembaga kemanusiaan seperti PBB masih terikat prosedur dan verifikasi menunggu angka yang tepat, meski fakta di lapangan sudah terlihat memenuhi tiap indikator krisis kelaparan. Di balik statistik dan birokrasi, ada anak-anak yang meninggal karena kelaparan dan orang-orang yang berjalan melewati tembakan demi sekarung tepung. Bila yang terjadi di Gaza hari ini belum cukup untuk disebut sebagai bencana kelaparan, apalagi yang harus terjadi? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.